Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Otonomi dalam Pelayanan Kebidanan. Mata kuliah Praktek Profesional Kebidanan, dosen pengampu Arifa Usman, SST MKes. Perkenalkan, nama saya Darlin Samara, kelas 01I, NIM B230699, Program Studi S1 Kebidanan, Universitas Mega Buana Palopo. Otonomi dalam pelayanan kebidanan. Pengertian otonomi secara etimologi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang artinya sendiri dan nomos yang berarti hukuman atau aturan. Jadi pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri menurut Danorejo 1979, menurut Ateng Syafarudin 1985, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Otonomi dalam pelayanan kebidanan. Otonomi dalam pelayanan kebidanan ini adalah kekuasaan seorang bidan dalam melakukan praktik kebidanan yang sesuai dengan peran dan fungsi bidan berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh bidan itu sendiri. Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui 1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. 2. Penelitian dalam bidang kebidanan. 3. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan. 4. Akreditasi. 5. Sertifikasi. 6. Registrasi. 7. Uji kompetensi. Dan 8. Lisensi. Beberapa dasar dalam otonomi dan aspek legal yang mendasari dan terkait dengan pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut. 1. Kepmenkes Republik Indonesia 900-Menkes-SK-7-tahun 2002 tentang registrasi dan praktik bidan. 2. Standar Pelayanan Kebidanan tahun 2001. 3. Kepmenkes Republik Indonesia nomor 399-SK-3-tahun 2007 tentang standar profesi bidan. 4. Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Nomor 5. PP nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. 6. Kepmenkes Republik Indonesia tahun 1227-SK-11-tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Depkes. 7. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Nomor 8. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. 9. Undang-Undang tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi. Tujuan otonomi dalam pelayanan kebidanan untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan, misalnya mengumpulkan data-data dan mengidentifikasi masalah pasien pada kasus tertentu
untuk menyusun rencana asuhan kebidanan, merencanakan asuhan yang akan diberikan pada pasien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien tersebut. Untuk mengetahui perkembangan kebidanan melalui penelitian, beberapa berperan sebagai anggota tim kesehatan, misalnya membangun komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan dan menerapkan keterampilan manajemen. Untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan, mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan, mengidentifikasi perubahan yang terjadi dan melakukan pendokumentasian. Untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya, membangun komunikasi yang efektif dengan pasien dan melakukan asuhan terhadap pasien. Bentuk-bentuk otonomi bidan dalam praktek kebidanan. A. Mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan. B. Menyusun rencana asuhan kebidanan. C. Melaksanakan asuhan kebidanan. D. Melaksanakan dokumentasi kebidanan. E. Mengelola keperawatan pasien dengan lingkup tanggung jawab. Syarat-syarat dari otonomi pelayanan kebidanan. 1. Administrasi. 2. Dapat diobservasi dan diukur. 3. Realistis. 4. Mudah dilakukan dan dibutuhkan. Wewenang bidan dalam menjalankan praktek profesi sesuai keputusan Menteri Kesehatan Rakyat Indonesia nomor 900/Menkes/7/2002, bidan dalam menjalankan praktek profesinya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi 1. Pelayanan kebidanan kepada ibu pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan menyusui. 2. Pelayanan keluarga berencana. 3. Pelayanan kesehatan masyarakat. Sekian hasil materi dari saya. Terima kasih.